是由我来继承吧。哥，唐三，剑斗，因为它里面蕴含的修罗神力。这是大明，就是为了测一比动。你猜对了，暴露。Halo guys, selamat datang di channel Portal Donghua. Dan pada video kali ini, saya kembali mewakili Bang Panjul, akan membawakan sedikit bocoran alur cerita Soul Land, episode 258. Yang dimana dalam episode ini, Tang San akan mengalami cobaan yang luar biasa menyakitkan, karena pencabutan 7 tulang roh miliknya. Namun, karena ini adalah bocoran alur cerita yang diambil langsung dari novelnya, serta Donghuanya sendiri yang baru akan rilis pada Sabtu depan, maka sudah pasti, gambar serta suara video tidak akan sama, begitupun dengan alur cerita dari serial aslinya, yang bisa saja, akan ada sedikit perbedaan pada saat tayang nanti. Dan biar nggak kebanyakan spoiler di awal, klik dulu dong tombol subscribe-nya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, karena itu tandanya, kita akan masuk ke bocoran alur ceritanya. Pada part sebelumnya, Tang San yang telah memulai tahap pertama dalam ujian ke-9 pewaris Dewa Laut, ia pun tampak marah, saat melihat tulang roh milik Daming yang dilepas paksa dari tubuhnya, dan menerima sambaran-sambaran petir, yang bisa saja, sambaran petir itu akan menghancurkan jiwa Daming. Dan di sini Bang Panjul mau sedikit jelasin penjelasan tentang tulang roh, yang belum dicantumkan dalam serial Donghuanya. Yang dimana kita semua sudah mengetahui, tulang roh yang biasanya dimiliki oleh para master roh, kebanyakan didapatkan dengan cara berburu dan membunuh binatang roh. Yang secara alami tindakan itu dipenuhi dengan permusuhan terhadap tuan roh. Tapi berbeda dengan Daming, yang dengan senang hati mengorbankan dirinya untuk menjadi tulang lengan kanan milik Tang San, hingga jiwanya selalu berada dalam tulang roh tersebut. Kembali pada Tang San yang berusaha membatalkan warisannya sebagai Dewa Laut, tiba-tiba terdengar suara Daming yang berkata dalam benaknya. Saudaraku, jangan tertipu. Jika kamu gagal menjadi pewaris Dewa Laut, maka kamu akan mati, dan hal itu akan membuat kakak Xiao Wu bersedih. Dan aku lebih memilih jiwaku dihancurkan, daripada melihat kesedihan di wajah kakak Xiao Wu, ucap Daming, yang perlahan menghilang di benak Tang San. Mendengar ucapan Daming, Tang San pun kembali bangkit dan berkata, Daming, aku berjanji tidak akan mengecewakanmu, ucap Tang San, yang berangsur-angsur tenang, sampai akhirnya benar-benar menstabilkan suasana hatinya. Di saat yang sama, tubuh Daming seketika terlepas dari kekangan, dan dalam sekejap telah berubah menjadi naga emas. Melihat hal itu, Tang San bergumam, apakah ini merupakan efek evolusi sejati dari tulang lengan Sky Blue Bull Python, gumam Tang San, yang perlahan mulai mengerti arah dari ujian ke-9 pewaris Dewa Laut. Oke guys, di sini Bang Panjul mau sedikit ngasih info, yang dimana dalam serial Donghua dan versi novelnya terdapat sedikit perbedaan. Yang dimana dalam versi novelnya, seharusnya tulang roh kaki laba-laba lah yang pertama dicopot dari tubuh Tang San, dan berevolusi menjadi 8 sayap emas dengan ujung yang sangat tajam seperti bilah pedang. Dan melalui 2 tahap dalam ujian ke-9 ini, Tang San pun mulai mengerti dan menyimpulkan, bahwa ujian kali ini sangat berhubungan dengan emosi pada diri manusia. Dan apakah Tang San akan berhasil mengendalikan emosinya? Mending yuk kita lanjutkan pembahasannya. Setelah pencopotan tulang roh kaki laba-laba dan tulang roh milik Daming, Tang San pun kembali merasakan rasa sakit yang tajam, saat tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru mulai dilepas secara paksa. Di saat yang sama, muncul adegan ilusi yang menggambarkan, bagaimana ibu Tang San memilih mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Tang Hao. Namun dengan pengalaman 2 cobaan sebelumnya, Tang San pun sudah mengetahui, bahwa ilusi yang ditampilkan itu hanyalah untuk memancing emosinya, dan oleh sebab itulah, ia tidak peduli apa yang terjadi dalam ilusi, dan terus menjaga pikirannya agar tetap tenang. Saat semuanya berlalu, tiba-tiba tulang kaki kanan Kaisar Biru Perak berubah menjadi rumput perak biru dari varietas yang paling umum, dan dilanjutkan dengan percobaan tahap keempat, yaitu pelepasan tulang roh kaki kiri. Dan lagi-lagi, seiring dengan pelepasan tulang roh tersebut, tiba-tiba muncul ilusi Xiao Wu yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Tang San, hingga membuat Tang San sangat ketakutan. Namun kembali lagi dengan pengalaman dan pemahamannya dari 3 tes sebelumnya,
membuat hati Tang San sudah seperti besi, dan bisa dengan mudah melewati ujian tersebut. Dan pada titik ini, Tang San telah melewati 4 dari 7 tes warisan Dewa Laut. Dan ketika ia melewati tes keempat ini, Tang San segera merasakan tubuhnya mulai berubah. Tulang otot dan vena yang awalnya berwarna emas, berangsur-angsur mulai memerah, saat tulang roh tengkorak kebijaksanaannya mulai dilucuti. Saat pengangkatan tulang rohnya dimulai, ilusi yang menampilkan Xiao Wu kecil dengan rambut hitam panjang, yang saat itu duduk dan dengan perlahan menyisir rambutnya sembari berkata pada Tang San. "Kakak, bisakah kamu membantu menyisir rambutku?" ucap Xiao Wu. Mendengar permintaan itu, tanpa sadar Tang San mengangkat tangannya untuk mengambil sisir itu. Namun tiba-tiba, tangannya berhenti di udara sembari bergumam. Ini adalah ilusi, semua yang aku lihat adalah ilusi. Karena bagaimana Xiao Wu bisa bersamaku di sini, gumam Tang San yang menyadari, jika dia mengambil satu langkah maju untuk mengambil sisir, maka itu sangat mungkin, ujiannya akan sepenuhnya gagal. Ditambah lagi saat mengingat pengorbanan Bos Saisi untuk membuka gerbang warisan untuknya, membuat Tang San mengabaikan permintaan Xiao Wu, hingga membuat seluruh ilusi itu runtuh dengan gemuruh yang keras, dan itu menandakan, tahap kelima dari ujian ke-9 pewaris Dewa Laut pun dapat dia lalui. Namun baru saja menarik nafas lega, tiba-tiba Tang San kembali merasakan sakit yang luar biasa, saat tulang roh milik Raja Paus Iblis mulai diangkat dari tubuhnya. Bahkan, sampai membuat darah menyembur keluar dari dadanya. Walaupun dengan ketahanan fisiknya yang kuat, namun Tang San benar-benar tidak sanggup menanggung rasa sakit yang intens, dan mencoba untuk tetap bertahan. Saat tulang roh itu telah sepenuhnya dilepas dari tubuhnya, Tang San tampak melihat sosok Raja Paus Iblis Laut Dalam, dengan tawa jahat menggema. "Tang San, aku benar-benar harus berterima kasih padamu, karena telah membawaku ke tanah warisan ini, karena ini adalah langkah terakhir yang sebelumnya tidak bisa aku ambil. Jadi sekarang, biarkanlah aku yang mewarisi posisi Dewa Laut," ucap Raja Paus Iblis. Melihat sosok itu, seketika kebencian yang intens memenuhi hati Tang San. "Oh, jadi ternyata kamu belum mati," ucap Tang San. Mendengar ucapan itu, Raja Paus Iblis Laut Dalam menyeringai sembari berkata, "Tang San, sepertinya kamu benar-benar meremehkan kekuatan jiwaku. Bahkan jika aku benar-benar telah mati, namun dengan tingkat kultivasiku selama 1.000.000 tahun, jiwaku masih tidak akan binasa," ucap Raja Paus Iblis, lalu kembali berkata, "Mulai sekarang, tanah warisan ini adalah milikku, begitu aku menjadi dewa, aku akan membuat kembali tubuhku," ucap Raja Paus Iblis. Menghadapi kata-kata provokasi dari Raja Paus Iblis Laut Dalam, Tang San tiba-tiba tersenyum dan bergumam. "Sepertinya aku tidak perlu bertindak, karena tes ke-6 ini seharusnya adalah kebencian, yang merupakan salah satu emosi yang dimiliki manusia, dan sosok Raja Paus Iblis ini pun sudah pasti adalah ilusi. Dan yang membuatnya terlihat nyata adalah kekuatan surgawi Dewa Laut. Dan dengan pengaruh langsung pada emosi seseorang, maka akan sangat mudah untuk dibodohi. Sayangnya, kebencian bukanlah kelemahanku," gumam Tang San, lalu berkata pada sosok Raja Paus Iblis. "Apakah kamu berpikir aku akan percaya dengan kata-katamu? Bahkan jika jiwamu benar-benar bisa meninggalkan tulang roh milikmu, itu hanya akan menyebabkan kehancuran untuk jiwamu sendiri," ucap Tang San. Mendengar ucapan Tang San, ekspresi Raja Paus Iblis Laut Dalam tiba-tiba berubah, diikuti muncul sebuah trisula emas raksasa, yang langsung menusuk tubuh Raja Paus Iblis, yang saat itu terbentuk dari kekuatan jiwa miliknya. Di saat yang sama, terdengar suara yang sangat bermartabat berkata, "Mencoba untuk menghalangi penerusku, maka konsekuensinya adalah bunuh tanpa ampun, dengan pengupasan jiwa." Dan hal itu pun, membuat jiwa Raja Paus Iblis benar-benar hancur, dan berubah menjadi aliran cahaya ungu yang menyatu dengan tulang roh yang dilepaskan dari Tang San, dan tulang roh itu pun berubah menjadi naga ungu. Melihat hal itu, jiwa Raja Paus Iblis yang begitu kental, seketika Tang San pun terkejut, diikuti rasa dingin menggigit tulang punggungnya, karena dia tiba-tiba menyadari, bahwa semua barusan terjadi bukanlah ilusi, melainkan sepenuhnya nyata. Karena kalau itu hanyalah sebuah ilusi, maka tidak akan ada pemandangan jiwanya hancur, tetapi sebaliknya seluruh ilusi itu akan hancur, sama dengan ilusi Xiao Wu dan pengorbanan ibunya. Jadi sebenarnya, Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak sepenuhnya dibunuh, dan jiwanya sebenarnya masih bersembunyi di tulang roh untuk menunggu kesempatan.
Memikirkan hal itu, Tang San tidak bisa menjaga pikirannya agar tidak goyah, karena dia tahu dengan jelas, jika saja dia tidak meninggalkan perasaan kebencian, mungkin semuanya akan menjadi nyata, dan Raja Paus Iblis benar-benar bisa menggantikan posisinya. Saat memikirkan hal itu, tiba-tiba Tang San kembali merasakan sakit di lengan kirinya, tanda tulang rohnya akan kembali dilepaskan, diikuti munculnya ilusi, yang menampilkan sosok Dewa Malaikat Qian Rensu, datang dan mendekati Tang San dengan keadaan telanjang, hingga memperlihatkan kemolekan tubuhnya yang tanpa cacat sedikit pun. Di sisi lain, 6 anggota monster Shrek yang dapat melihat dengan jelas kejadian itu, seketika Oscar, Dai Mubai dan Ma Hongjun pun terpana, menyaksikan pemandangan itu sembari berkata, "Sudah selesai," ucap ketiganya. Karena bagaimanapun mereka juga adalah pria, yang tidak mungkin dapat bertahan dengan godaan itu. Lain halnya dengan Ning Rongrong dan Zhu Zuqing, melihat kejadian itu, seketika mereka berdua pun menutup mata, dan tidak berani untuk melihatnya. Sementara Xiao Wu, tatapannya berubah kusam, diikuti air mata yang perlahan mengalir di wajahnya, saat melihat sosok Qian Rensu yang tidak menggunakan sehelai benang pun, yang telah memeluk tubuh Tang San. Dan oke guys, kalau menurut prediksi Bang Panjul, plot Qian Rensu yang bertelanjang ria ini tidak akan masuk dalam versi Donghua-nya, dan akan digantikan dengan ilusi Bibi Dong yang telah merebut Pulau Dewa Laut. Tapi benar dan tidaknya prediksi Bang Panjul ini, nantilah kita lihat di serial Donghua aslinya, karena ini adalah ending dari bocoran Donghua kali ini. Jika pembahasan bocorannya kependekan atau kepanjangan, mohon dimaafkan, karena Bang Panjul hanyalah manusia biasa, yang tidak luput dari yang namanya salah. Akhir kata, sampai jumpa di bocoran Donghua lainnya.